Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi dengan saya di NF Hendrianto Channel. Kalian sadar nggak akhir-akhir ini kalau ternyata selama ini kenaikan kebutuhan pokok itu tidak sesuai dengan kenaikan upah atau gaji pada rakyat Indonesia. Misalkan kenaikan bahan pokok seperti sembako, BBM, dan lain-lainnya, seperti kebutuhan biaya sekolah anak, dan itu semua tidak seimbang dengan kenaikan upah atau gaji rakyat di Indonesia. Makin lama makin kesini ekonomi seperti semakin sulit. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, kalian selama ini merasa seperti itu atau tidak? Padahal ya kalau dipikir-pikir, negara kita itu apa sih yang kita tidak punya? Dari segi pertambangan, kita semua punya sumber daya alamnya, mulai dari emas, nikel, dan lain-lain, minyak, gas, dan lain-lain, pertanian, perkebunan, tambang, semua di negara kita itu banyak dan melimpah ruah. Bahkan semboyan negara kita itu gemah ripah, loh jinawi, mas picis, rojo brono. Jadi negara kita itu negara yang kaya raya. Bahkan sejak zaman nenek moyang kita, negara kita itu menjadi tujuan para orang-orang asing untuk mencari rempah-rempah. Tujuan orang-orang asing ketika mencari surga dunia itu di mana? Surga dunia itu ada di muka bumi ini, di belahan bumi ini. Dan itu di mana? Dan yang mereka cari-cari selama ini ya ada di negara kita ini. Di Indonesia ini semua ada. Dan di Indonesia ini negara yang sangat-sangat didambakan oleh bangsa-bangsa asing. Di Indonesia ini matahari tidak pernah ingkar janji. Pasti setiap tahunnya, setiap pagi terbit dari timur dan setiap senja terbenam di sebelah barat. Ada musim hujan, ada musim kemarau, dan itu semua tidak pernah bohong di negara kita ini. Coba bayangkan di luar negeri, ketika musim dingin, musim salju, laut mereka beku, sungai mereka beku, daun-daun di sana semua beku, ikan-ikan tidak ada yang hidup, mereka kesulitan. Bahkan ketika musim salju, mereka ini butuh mesin penghangat, dan mesin penghangat ini membutuhkan generator, dan itu semua mereka harus impor. Coba kalau di Indonesia kita tidak perlu seperti itu. Setiap hari kita bisa menikmati ikan di sungai, ikan laut, kita bisa menikmati sayur-sayuran, tumbuhan setiap saat. Tetapi kenapa negara kita ini sampai sekarang masih menjadi negara yang miskin? Padahal di sini itu semuanya ada, dan bangsa-bangsa lain itu sangat mendambakan negara Indonesia. Nah, alasannya apa coba? Sampai sekarang upah kita masih rendah, pendapatan rakyat Indonesia masih rendah. Sedangkan kita bandingkan dengan Singapura misalnya, Singapura itu negara yang sangat kecil sekali, tidak punya sumber daya alam, tapi kenapa di sana bisa maju? Mungkin ada yang berpendapat karena di sana itu mayoritas orang Tionghoa, tetapi berada di tengah-tengah orang Melayu, makanya orang Singapura kalau tidak hebat mereka akan kalah. Seperti contohnya juga
Israel. Israel ini orang Yahudi, tetapi ia di tengah lautan Arab. Jadi dia harus mau tidak mau harus menjadi hebat, karena kalau tidak hebat mereka akan habis. Nah, kenapa motivasi seperti ini tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia? Harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower, negara adidaya. Nah, ini perlu menjadi PR kepada kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Kenapa sampai saat ini kita rakyat Indonesia masih seperti ini saja? Dan sudah pernah digaungkan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, bahwa nanti di 2045 negara kita menuju masa keemasan. Nah, apakah itu semua nanti akan bisa terwujud?